Saya mulai terlibat dalam nyanyi itu semenjak saya di usia belasan tahun, persisnya di SD kelas 5 6 dan mau masuk SMP. Itu saya terlibat pertama yaitu isi pujian. Biasa kalau di sekolah minggu di gereja, kalau kita sebagai umat Nasrani pasti punya, ketika masih kecil pasti punya ambil bagian juga di sekolah minggu. Saya kebetulan aktif di sekolah minggu. Saya coba mulai isi pujian, mulai ya awal-awal tahu lah pasti kita ada grogi dan lain sebagainya, tapi itu hal biasa. Lalu dari situ mulai membentuk saya untuk menjadi seorang Denny Piga yang sesungguhnya. Dari situ kesemangatan itu saya mulai saya bangun. Akhirnya saya juga dapat dukungan dari keluarga, orang tua saya, saudara-saudara saya, kemudian dari teman-teman juga, bahwa kamu bisa, dan segala sesuatu tidak ada yang tidak bisa ketika kita belum memulai. Ketika kita udah memulai pasti akan bisa. Saya termotivasi dari situ. Akhirnya beberapa event semenjak saya di bangku sekolah, yaitu di SMP, sempat ambil bagian juga di lomba nyanyi antar kelas dulu waktu di SMP. Kemudian ada lomba nyanyi antar sekolah, ya sudah, saya salah satu mewakili peserta yang ambil bagian dalam lomba tersebut antar SMP di Wamena, Jaya Papua. Kemudian itu berkisar tahun-tahun 1990 ya, berkisar 1990 itu saya mulai ambil bagian di situ. Kemudian di tahun 1994 persis itu ada lomba nyanyi antar gereja. Lalu itu kami masuk dalam kategori vokal group. Pas pada saat itu bertepatan dengan Natal. Jadi makanya dalam rangka Natal dari Pemda Jaya Papua melakukan event lomba, sehingga kebetulan saya saat itu ambil bagian, dan saya termasuk yang termuda atau yang paling kecil dari antara senior saya. Akhirnya mungkin karena saya sudah sering mengambil bagian dalam dunia nyanyi, akhirnya mereka suruh, yang senior ini suruh ajak saya untuk saya harus ambil part yang bagian solo. Saya masih ingat lagu itu, lagu Jauh di Dusun yang kecil. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Lagunya tentang itu. Akhirnya sudah saya dipercayakan untuk, udah Den, kamu ambil bagian saya di part yang solo itu, coba kamu ambil bagian itu. Jadi ya sudah, puji Tuhan saya dipercayakan. Kemudian dari situ mulai mengasah saya punya keberanian, terus mengasah saya punya kemampuan untuk coba bagaimana saya ada di dunia itu. Akhirnya puji Tuhan saya setelah kita menyanyi selesai, kemudian 1 tahun berikut itu saya ditawarkan untuk bikin grup, gabung dalam grup, tapi itu masih pakai akustik atau gitar biasa. Kita coba merekam dengan lagu-lagu Papua. Saya mulai terlibat pas persisnya itu di SMP kelas 2. SMP kelas 2 yaitu di tahun 1994 lah. Akhirnya sudah saya coba ambil bagian di situ. Akhirnya sudah mulai ambil bagian di nyanyi dan lain sebagainya. Akhirnya ya puji Tuhan kita bisa punya satu single. Dalam satu single itu ada lagu sekuler sama lagu rohani. Jadi waktu itu kan masih zamannya, ya tahulah dulu kan masih kasetnya masih pita. Jadi kita harus rekam mengulang. Kalau sekarang ini kan lebih ke multimedia, jadi gampang saja bisa dipotong-potong dan lain sebagainya biar rekamannya jalan. Kalau dulu kan tidak, kalau salah ya salah, harus diulang. Pada saat itu puji Tuhan kita sukses untuk bisa menyelesaikan proyek rekaman lagu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian saya coba dari Jaya Wijaya ketika beranjak pada usia SMA. Terus puji Tuhan saya
sempat karena begitu selesai sekolah SMA, orang tua saya bilang kamu harus pergi kuliah, dan saya juga termotivasi untuk harus kuliah, sehingga saya melakukan perkuliahannya di Manado, Sulawesi Utara, pada perguruan tinggi Universitas Nusantara Manado. Saya tamat masuk kuliah 1998, kemudian tamatnya selesainya 2003, kemudian persis bulan Mei, mulai akhir Mei awal Juni 2003 itu saya balik, saya pulang kampung karena sudah selesai menyelesaikan S1 di Manado, yaitu di perguruan tinggi dimaksud. Lalu saya balik ke Papua, saya kembali ke Wamena, ketemu dengan keluarga. Setelah itu saya mulai coba melamar pekerjaan. Akhirnya saya harus pergi ke Timika, dan saya lamar pekerjaan di Timika. Kemudian saya diterima kerja di sana di perusahaan BUMN. Kemudian dari situ juga saya tidak terlepas dari saya nyanyi. Jadi walaupun saya kerja, tapi saya bagaimana saya bisa kembangkan saya punya hobi, talenta yang Tuhan kasih ini. Akhirnya sudah pernah saya punya satu single waktu pada saat saya di Papua Timika, saya hasilkan sendiri, itu lagu daerah. Kemudian puji Tuhan 2013 tepatnya tanggal 20 Mei 2013 itu saya direlokasikan pekerjaan dari Timika pindah ke Jakarta, dan sampai saat ini masih stay di Jakarta. Dan ketika saya di Jakarta, saya mampu menyelesaikan dua album sekuler, yaitu nasional sama Papua. Sempat saya termotivasi juga dengan abang-abang dari musisi The Legend Tanah Papua, itu Black Brothers. Salah satu lagu mereka itu Hari Kiamat. Di tepi jalan si miskin menjadi hidup minta dan menerima. Itu lagu yang saya termotivasi. Akhirnya sudah saya termotivasi dari mereka sampaikan juga, Dan kamu harus bikin lagu, punya album sendiri. Kebetulan 2014 itu saya terlibat masuk dalam tim Black Brothers sebagai personil yang paling muda. Kami menghadiri acara 17 Agustus 2014 di Bovendigul, Papua, di Merauke, Bovendigul. Kemudian saya antara percaya dan tidak, karena dari sisi generasi jauh sekali, dan saya panggil mereka bapak-bapak karena usianya memang jauh. Lalu ya itulah cara Tuhan, sehingga saya bisa satu panggung dengan mereka. Kemudian setelah kita nyanyi selesai, mereka sampaikan ke saya bahwa Denny, kamu harus punya album sendiri. Kalau kami sebagai bapak-bapak ini, kami sudah punya album, Denny harus punya album sendiri. Itu motivasi yang mereka sampaikan ke saya. Begitu selesai dari nyanyi di Bovendigul, saya balik Jakarta. Saya mulai garap 2 album lagu sekuler, dan saya punya satu single rohani. Kalau single rohani itu ada kita ada grup. Ya, kita ada grup, kita ada bikin cover lagu How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me how great. Kita cover lagu itu, ada di situ personilnya. Kami ada 4 orang. Saya Papua, kemudian ada dari Kupang, dan ada dari Ambon. Itu personil kami. Kemudian berjalannya waktu, saya coba garap 1-2 lagu sebagai single saya, dan per bulan kemarin, bulan April, Mei itu saya bisa rilis satu single lagu, yaitu judulnya tentang Noken. Mau tahu rahasianya, kita break dulu, Big Love.